Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan mulai mengkaji atau sama-sama mengkaji, mempelajari tafsir juz Ammah oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mempelajari dan memahaminya dengan baik dan benar. Sebelum kita masuk ke tafsir surat An-Naba, ada beberapa muqaddimah yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, mengapa kita belajar Al-Quran, tafsir Al-Quran, terutama berkaitan dengan surat atau juz Ammah ini. Yang pertama, ini merupakan kewajiban kita. Ini sekedar mengulang kembali, sekedar memantapkan kembali langkah kita mengkaji, mempelajari tafsir Al-Quran. Yang pertama, karena ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim muslimah. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Apakah hati mereka sudah terkunci? Ini sekali lagi kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Belajar tafsir, belajar memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga merupakan bagian daripada iman kepada kitab-kitab Allah. Itu kitab diantaranya Al-Quranul Karim. Ini merupakan bagian daripada ad-dinu an-nasihat. Agama adalah nasihat. Di antaranya nasihat li kitabillah. Ketika Rasul ditanya apa Untuk siapa nasihat itu? Kata Rasul, lillahi
wa li kitabihi, untuk Allah dan untuk kitabnya. Di antara nasihat untuk kitabnya, mempelajari, mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita belajar tafsir Al-Qur'an? Karena banyak keutamaannya. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Di antaranya belajar dan mengajar tafsir Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini ikhlas karenanya. Demikian pula di antara keutamaan belajar tafsir Al-Qur'an, Allah angkat derajat orang-orang yang belajar dan sekaligus tentunya berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Rasulullah SAW bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bi al-akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat sebagian orang dengan Al-Quran dan merendahkan sebagian lainnya dengannya. Semoga Allah mengangkat derajat kita di dunia wal akhirah. Demikian pula di antara keutamaan kita belajar Al-Quran untuk bisa meraih syafaat Al-Quran di hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, ikra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada ashabihi, yaitu yang membacanya, mempelajarinya, dan yang berpegang teguh dengannya. Dan ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih banyak keutamaan-keutamaan belajar tafsir Al-Quran. Terutama di sini kita tekankan tafsir juz amma. Di antara keutamaan faedahnya, seperti dalam kita mempelajari surat Al-Fatihah, untuk kita bisa khusyuk dalam sholat kita, untuk kita bisa meraih derajat yang Allah firmankan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Di antara kiat meraih khusyuk dalam sholat, memahami apa yang dibaca ketika sholat. Di antaranya bacaan surat-surat pendek yang sering kita baca atau yang sering dibaca oleh imam ketika kita sholat berjamaah. Biasanya kebanyakannya dari surat-surat pendek yang ada di juz ammah, juz ke-30. Ya, sekali lagi, ini di antara motivasi kita mempelajari tafsir Al-Quran, di antaranya tafsir juz ammah. Adapun kenapa kita memakai tafsir Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan atau tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, karena beberapa keistimewaan yang ada di dalamnya, seperti yang dikatakan sendiri oleh muridnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Ya, kalau ini tafsir lengkapnya, ini yang 30 juz yang kita pelajari, juz 30 ya, paham ya? Ini yang lengkap 30 juz, cuma kita ambil satu juz saja, juz 30. Ya, semoga kalau ya kita mau, ya Allah, semoga Allah mudahkan bisa mengkaji semuanya. Namun sekali lagi alon-alon asal kelakon, pelan-pelan ya. Intinya salah satu atau beberapa keistimewaan tafsir ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, murid dari penulis kitab ini, di antaranya kata beliau suhulatul ibarah,
mudahnya bahasa redaksi dalam tafsir ini. Wa wuduhuha, dan jelasnya ungkapan-ungkapan kata-kata yang dipakai oleh penulis. Haitsu yafhamu ar-rasikh fil ilmi wa madunah, baik orang yang telah kuat ilmunya, para ulama penuntut ilmu, bahkan orang awam pun insya Allah bisa paham. Ya. Kalau tidak salah dulu pernah kita mendengar dari seorang ahli hadis kota Madinah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu ta'ala, ketika kita belajar kepada beliau di Masjid Nabawi, beliau pernah mengatakan, seingat ana wallahu alam, beliau mengatakan la yastaghni anhu al-alim walal ami. Buku tafsir ini Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ini sangat dibutuhkan oleh alim, seorang ulama, ataupun bahkan orang awam. Artinya sangat amat bermanfaat sekali dari kalangan ulama maupun orang yang awam butuh tafsir seperti ini. Kemudian kata beliau, di antara keistimewaannya tajannubul haswi wa tatwil. Tafsirnya tidak panjang, tidak terlalu meluas, terlalu melebar, secukupnya. Yang penting tercapai maksud dari ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha tajannubu dzikril khilaf, tidak menyebutkan perbedaan-perbedaan pendapat dalam tafsir. Ya. Ini keistimewaannya, langsung to the point istilahnya. Wa minha, dan ini yang paling penting lagi, as-sairu ala manhajis salaf fi ayati sifat, yaitu beliau di atas manhaj salaf, mengikuti manhaj salaf terutama dalam mentafsirkan ayat-ayat sifat-sifat Allah. Fala tahrif, tidak ada penyelewengan dalam ayat-ayat sifat. Wala takwil, tidak ada takwil dalam ayat-ayat sifat. Yukhalifu muradallah bikalamihi, yang menyelisihi firman Allah atau yang diinginkan oleh Allah dalam ayat-ayat sifat tersebut. Fahuwa umdatun fi takriril aqidah, bahkan inilah yang merupakan patokan dalam masalah akidah. Bahkan muridnya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di yang lain juga, yang bernama Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil, beliau mengatakan di antara keistimewaan tafsir ini, dalam mukaddimah juga buku ini dikatakan waqad ihtamma bi tarsikhil aqidati salafiyah. Penulis sangat amat menfokuskan, memprioritaskan, memperhatikan masalah penanaman al-aqidah as-salafiyah. Ini yang beliau utamakan. Ihtamma atau waqad ihtamma bi tarsikhil aqidah as-salafiyah wa tawajjuh ilallah, dan mengarahkan hamba pembaca buku ini untuk senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tadi dikatakan juga ma'a ihtimamihi bi tafsir ayati sifat bi muqtada aqidatis salaf. Ini juga ditekankan oleh murid beliau yang lain. Beliau dalam tafsirnya ini sangat memperhatikan tafsir ayat-ayat sifat, ya, yang banyak diselisihi oleh orang-orang yang mentafsirkan Al-Quran yang tidak bermanhaj as-salaf. Demikian pula di antara faedah atau keistimewaan tafsir ini, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, diqqatul istimbat fima tadullu alil ayat minal fawaid wal ahkam. Ketelitian beliau dalam mengambil kesimpulan hukum yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran.
Demikian pula minha annahu kitabu tafsirin wa tarbiyatin alal akhlaqil fadilah. Di antara keistimewaan tafsir ini, di samping ini adalah kitab tafsir, juga ini kitab tarbiyah, pendidikan di atas akhlak yang mulia. Ini sekali lagi motivasi kita untuk menggunakan, memakai, mempelajari tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yang intinya beliau sebetulnya hanya sekedar merangkum apa yang telah ditulis oleh para ulama-ulama tafsir sebelum beliau. Kemudian mukaddimah berikutnya, sebagaimana peribahasa kita, tak kenal maka tak sayang, perlu sedikit kita sebutkan beberapa biografi ringkas beliau. Yang pertama, nama beliau atau nama lengkap beliau, kunyahnya Abu Abdurrahman. Kunyahnya Abu Abdurrahman, Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah bin Nasir bin Hamad Ali Sa'di dari Bani Tamim. Itu nama lengkap beliau. Kalau singkatnya tadi Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Nas'atuhu, kelahiran dan pertumbuhan beliau. Wulida fi Unaiza, beliau terlahir di kota Unaiza dekat Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Tanggal 12 bulan Al-Muharram tahun 1307 Hijriah. Kalau kelahirannya sampai detik ini kurang lebih satu abad lebih lah ya, kan 1444 sekarang. Jadi satu abad lebih ya waktu beliau lahir itu. Nas'a yatimal abawain, ketika kecil beliau sudah menjadi yatim. Umur 4 tahun ibunya meninggal, kalau tidak salah usia 7 tahun ayah beliau meninggal dunia. Hafidhal Quran walam yatajawaz asaniya asyarah, beliau telah hafal Al-Quran sebelum usia 12 tahun. Kalau di sini sebelum lulus SD sudah apa? Hafid Al-Quran. Thumma insarafa ila talabil ilmi, setelah itu beliau pun fokus belajar ilmu agama. Siapa saja guru-guru beliau banyak, di antaranya ada yang bernama Ibrahim bin Hamad bin Jasim, Ibrahim bin Saleh bin Isa, Muhammad Al-Amin, Mahmud Asy-Shinqiti, Muhammad bin Abdul Aziz bin Mani rahimahumullah ta'ala. Adapun murid-murid beliau di antaranya Syekh Abdullah Al-Bassan ya. Di antara kitab yang terkenal Taisir ya, masalah fikih hadis. Demikian pula Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aqli yang kita bacakan tadi sebagian ucapan beliau, dan yang paling terkenal yaitu Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahumullah ta'ala. Itu diantara murid-murid beliau, dan semuanya ulama-ulama kibar yang kita sebut tadi diantara murid-murid beliau. Di antara karya-karya beliau, ya karya beliau sangat banyak. Di antaranya yang paling terkenal yaitu ini, tafsir Taisir Kalimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dulu dicetak pertama kali 8 jilid, ya pertama kali muncul kitab ini 8 jilid. Loh kok sekarang jadi 1 jilid? Ya dikompres istilahnya. Dulu tulisannya besar-besar, sekarang apa kecilkan jadi 1 jilid untuk memudahkan bagi orang awam talibul ilmi membawanya. Itu sekali lagi awal kali muncul 8 jilid tafsir ini. Sekarang dikompres istilahnya jadi 1 jilid. Dikecilkan tulisannya, hurufnya. Kemudian di antara karya beliau Al-Qawaidul Hisan fi At-Tafsir, tentang tafsir juga. Kemudian juga kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Ini kitab sama kurang lebih dengan hadis Arba'in Nawawiyah, kumpulan 100 hadis. Kalau Arba'in Nawawiyah Imam Nawawi kan 40 hadis, ini kumpulan 100 hadis kurang lebih. Ini pernah dulu kita kaji namun belum selesai. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita mengkajinya lagi. Kemudian yang berikutnya Al-Qaulus Sadid fi Maqasidit Tauhid, sarah singkat kitab tauhid. Kemudian At-Tawdih wal Bayan li Syayatil Iman, masalah al-iman. Ya, 2
kitab ini masalah akidah. Demikian pula kitab yang lain, Ad-Durratul Bahiyah Syarhul Qasidati Ta'iyah, ini masalah iman kepada takdir. Adapun meninggalnya beliau tanggal 23 bulan 6 tahun 1376. Ya, kurang lebih usia beliau meninggal dunia 69 tahun. Jadi meninggal dunia kurang lebih kalau ya sampai sekarang ini sekitar juga sama, ya, hampir 70 tahun yang lalu beliau meninggal dunia. Ya, sekali lagi beliau meninggal dunia kurang lebih 70 tahun yang lalu rahimahullahu taala. Yaitu sekedar muqaddimah singkat berkaitan dengan motivasi belajar tafsir dan juga tafsir Juz Amma dan tafsir Syekh Abdurrahman Sa'di dan sedikit biografi beliau. Ya, langsung saja kita mulai membaca, mengkaji tafsir surat An-Naba, ya. Makanya dinamakan tafsir Juz Amma ini karena dimulai dengan kata-kata amma yatasaalun. Namun sebelumnya kata beliau tafsir surat Amma. Di sini disebutkan tafsir surat Amma, yaitu maksudnya surat An-Naba. Wahya makiyatun, surat ini makiyah. Surat makiyah artinya surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi ke kota Al-Madinah. Ada surat makiyah, ada surat madaniyah. Surat makiyah, surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi ke kota Al-Madinah. Kalau surat madaniyah, surat yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi ke kota Al-Madinah. Rata-rata Juz Amma surat-suratnya makiyah, ya, rata-rata makiyah dan rata-rata berkaitan dengan hari akhir seperti dalam surat ini. Kenapa demikian? Karena surat-surat dalam Juz Amma Juz 30 ini diturunkan tadi sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Artinya karena di zaman itu Nabi menghadapi orang-orang musyrikin jahiliyah yang diantara kekafiran mereka mengingkari hari kiamat. Ya, makanya banyak kata ulama surat Makkiyah terutama dalam Juz Amma ini berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Kenapa demikian tadi? Karena kaum musyrikin jahiliyah Abu Lahab CS tidak mengimani hari kiamat, hari kebangkitan. Kemudian dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana dalam awal-awal surat Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dan sudah kita sampaikan di tafsir surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Dalam kata-kata Bismillah ada makna asta'inu billah, aku minta tolong kepada Allah. Arti Allah dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqi jami'an. Ini sudah kita sering sampaikan. Allah artinya zat yang disembah, diibadahi oleh seluruh makhluknya. Ar-Rahman ini berkaitan dengan nama Allah yang mengandung sifat rahmat yang melekat pada diri Allah. Sedangkan Ar-Rahim berkaitan dengan ya sifat Allah, nama Allah juga, namun mengandung sifat rahmah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Atau ada sebagian yang mengatakan Ar-Rahman ini berkaitan dengan semua orang yang diberikan rahmat oleh Allah, baik kafir, mukmin, ahli taat, ahli maksiat. Sedangkan Ar-Rahim hanya untuk orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahimah. Allah memulai surat An-Naba atau surat Amma dengan firman-Nya amma yatasaalun. Asalnya itu an dan ma. Jadi asalnya itu an, ain, nun, an. Kemudian ma-nya panjang ma.
ketika digabungkan nunnya dimasukkan ke mim, kemudian alifnya dihilangkan sebagai istifham, pertanyaan. Amma ini sekedar bahasa kata-kata amma, artinya an aisya'in, tentang apa mereka bertanya atau saling bertanya. Anin naba'il azim, tentang berita yang sangat besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka saling berselisih tentangnya. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun, sekali-kali tidak mereka akan mengetahui, kemudian sekali-kali tidak mereka akan mengetahuinya. Ini ayat pertama sampai kelima. Makna amma yatasa'alun tadi, an aisya'in yatasa'alun, tentang apa mereka itu saling bertanya. Siapa mereka yang dimaksud di sini? Ai al-mukadzibuna bi ayatillah, yaitu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin jahiliyah khususnya, mereka saling bertanya-tanya. Tentang apa? Anin naba'il azim, tentang perkara yang sangat besar. Kata para ulama, kata-kata amma yatasa'alun ini yang pertama kali ditujukan kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, istilahnya tentang apa mereka ini saling bertanya. Dan ini juga ditujukan kepada orang-orang beriman yang membaca ayat ini, amma yatasa'alun. Ini untuk apa? Litajib atau lita'ajub. Pertanyaan untuk istilahnya merasa heran. Merasa apa? Kok aneh, tentang apa mereka ini saling bertanya. Itu maksudnya amma yatasa'alun. Sudah pernah kita sampaikan, al-istifham, pertanyaan-pertanyaan dalam Al-Quran itu banyak maknanya. Ya, ada yang untuk lil ingkar, untuk mengingkari. Arbabun mutafarriquna khairan amillahul wahidul qahar. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak, sesembahan yang banyak itu lebih baik, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Ini sudah nggak butuh jawaban, jelas Allah yang lebih apa? Cuma ini disampaikan oleh Allah untuk mengingkari orang musyrikin. Ada pertanyaan untuk lita'zim, mengagungkan suatu hal. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Kata-kata wa ma adraka, tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Kata-kata wa ma adraka dalam Al-Qur'an itu pertanyaan untuk mengagungkan sesuatu. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Al-haqa mal haqa wa ma adraka mal haqa. Itu soalun litta'zim, istifham litta'zim, pertanyaan untuk mengagungkan sesuatu. Mengagungkan tadi malam Lailatul Qadar, mengagungkan tentang Al-Qari'ah, hari kiamat, Al-Haqqah juga sama, hari kiamat, dan seterusnya. Ada pula istifham litakid, pertanyaan untuk menegaskan, artinya nggak butuh jawaban, sudah tujuannya untuk litakid, mengokohkan. Seperti alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah sebaik-baik hakim? Nggak butuh jawaban. Jawabannya apa? Jelas, Allah ahkamul hakimin. Cuma itu pertanyaan untuk litakid, menekankan, menegaskan. Ada lagi pertanyaan litahqiq, ya, untuk sama kurang lebih arti kalau bahasa Indonesianya menegaskan, menekankan. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad? Itu alam nasrah, ada pertanyaan, ada ya pertanyaan, namun nggak butuh jawaban, jawabannya jelas. Qad syarahna laka sadrak, itu namanya litahqiq. Jadi sekali lagi, ini salah satu keindahan Al-Quran, istifhamnya, pertanyaan-pertanyaannya itu banyak maknanya. Ya, semuanya sekali kembali kepada fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kembali kepada penjelasan tafsir para ulama.
Di sini juga amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya. Kata-kata amma di sini untuk menunjukkan li ta'jib atau ta'ajub. Pertanyaan untuk merasa heran. Kenapa orang-orang itu bertanya? Ya, padahal ini perkara yang sangat besar yang sebetulnya terang benderang. Cuma kenapa kok mereka saling bertanya? Summa bayyana ma yatasaaluna anhu. Kemudian Allah menjelaskan apa yang mereka orang-orang musyrikin itu pertanyakan. Anin naba'il azim, yaitu tentang berita yang sangat besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalau secara bahasa ada perbedaan antara an-naba'u dengan al-khobaru. Meskipun kalau terjemahannya kurang lebih sama, berita. Cuma rata-rata kalau an-naba'u itu al-khobarul azim. Artinya lebih khusus an-naba. Ya, surat an-naba, apa arti an-naba? Kabar berita yang sangat dahsyat, yang sangat agung. Jadi an-naba itu lebih khusus daripada al-khobar, kabar berita. Kalau al-khobar kabar berita, kalau an-naba kabar berita yang dahsyat, yang agung. Maka di sini tidak dikatakan an-naba artinya anil khabaril azim, tentang berita yang sangat besar. Alladzi tala fihi niza'uhum, yang mereka orang-orang musyrikin jahiliyah saling berselisih tentangnya. Kalau di tafsir yang lain, tafsir At-Tabari dan yang lainnya, disebutkan khilaf para ulama. Yang dimaksud dengan berita yang sangat agung itu apa? Ada yang mentafsirkan Al-Quran yang mereka perselisihkan. Ya, karena di antara kekafiran orang musyrikin jahiliyah, selain mereka menyekutukan Allah dengan berhala-berhala mereka, mereka juga mengingkari Al-Quran, mendustakan Al-Quran, bahkan mengatakan Al-Quran adalah apa? Qaulul basar, in hada illa qaulul basar. Mereka juga mengingkari kenabian Nabi Muhammad. Mereka juga mengingkari hari kiamat. Ini diantara kekafiran-kekafiran orang musyrikin jahiliyah. Nah, ini para ulama berselisih tentang anin nabail azim, kabar berita yang dahsyat yang mereka dustakan itu. Ada yang mengatakan Al-Quran. Dan mereka berselisih tentang tuduhan terhadap Al-Quran. Ada di antara mereka yang mengatakan Al-Quran tadi ucapan manusia. Ada yang mengatakan lagi qaulus syair, ucapan penyair. Ada lagi yang menuduh Al-Quran qaulus sahir, ucapan tukang sihir. Ada pula yang mereka orang musyrikin menuduh Al-Quran itu hanya istilahnya kopas, copy paste, atau mengambil dari ucapan orang-orang a'ajim, orang-orang selain Arab. Ya, ini sekali lagi yang dimaksud dengan an-nabil azim menurut sebagian para ulama. Ada pula yang mengatakan an-nabaul azim, kabar berita yang dahsyat, yang agung yang mereka dustakan, yang mereka pertanyakan, perselisihkan tentang tadi hari kiamat. Ya. Ada pula yang mengatakan tentang kenabian Nabi Muhammad. Dan ini termasuk dalam istilah tafsir ikhtilafut tanawu. Ini ya, kita belajar tafsir dan juga sekaligus ilmu tafsir, usul tafsir. Di antaranya apa? Penafsiran ulama terkadang satu kata, satu ya kalimat itu banyak penafsiran. Kalau itu saling menguatkan, tidak saling bertentangan, itu namanya ikhtilafut tanawu, perselisihan yang hanya berbeda ungkapan, namun tadi tidak saling apa? Tabrakan. Contoh yang lain ya, insya Allah nanti pada tafsir surat Al-Kautsar, Imam Al-Qurtubi mengatakan ulama tafsir berselisih pendapat mungkin sekitar 16 ucapan tentang apa makna Al-Kautsar. Ada yang mengatakan Al-Kautsar itu sungai di surga, ada yang mengatakan telaga di hari kiamat, ada yang mengatakan itu adalah Islam, ada yang mengatakan itu al-fiqhu fiddin, pemahaman dalam agama, ada yang mengatakan itu al-hikmah as-sunnah. Ini namanya ikhtilafut tanawu.
perselisihan dalam apa? Ungkapan dalam mentafsirkan yang tidak saling bertabrakan. Kenapa? Bisa dijamakkan. Contohnya tadi, Al-Kautsar artinya Islam. Dan Islam itu artinya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada Islam tanpa Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau orang itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dia akan bisa meraih apa? Telaga di hari kiamat, dan dia insya Allah akan bisa meraih surga Allah. Di antaranya ada sungai namanya Al-Kautsar. Ini yang dimaksud dengan ikhtilaf apa? At-tanawwu, perbedaan dalam ungkapan menafsirkan namun tidak saling apa? Bertabrakan. Ini juga di sini anin nabail azim. Kata beliau anil khabaril azim alladzi tala fi niza'uhum. Mereka saling bertanya tentang kabar berita yang sangat agung yang sangat mereka perselisihkan. Wan tasyara fi khilafuhum, dan telah menyebar perselisihan mereka ala wajhit takdzib wal istib'ad. Mereka bertanya itu atau saling bertanya itu bukan untuk mencari jawaban. Tasa'alun di situ bertanya-tanya namun untuk mendustakan. Ini sekali lagi orang-orang musyrikin, mereka bertanya-tanya tentang Al-Quran, bertanya-tanya tentang kenabian Nabi Muhammad, bukan untuk mereka imani, untuk mereka dustakan. Mungkin antum ingat kisah orang musyrikin minta kepada Nabi Muhammad untuk dibelah bulan. Setelah dibelah bulan, apakah mereka beriman? Tidak. Ini sekali lagi kelakuan orang-orang kafirin musyrikin. Mereka meminta sesuatu, bertanya sesuatu, bukan untuk mereka imani, namun untuk mereka dustakan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa huwa naba alladzi la yaqbalu syak. Padahal kabar berita yang agung ini tidak boleh diragukan. Entah itu tentang Al-Quran, entah itu tentang hari kiamat. Meskipun arahnya tadi kita sampaikan secara umum, ayat-ayat surat-surat dalam juz amma ini lebih terkait dengan hari kiamat, yang mana hari kiamat tidak boleh diragukan sama sekali. Wala yadkhuluhu ar-raib walakin al-mukadzibuna bi liqa'i rabbihim la yu'minun. Akan tetapi orang-orang kafir musyrikin mendustakan perjumpaan dengan Rabb mereka. Di antaranya kata mereka karena nggak masuk akal. Masa orang yang sudah mati tinggal tulang belulang kok bisa hidup lagi? Seperti yang Allah firmankan dalam surat Yasin, qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramid. Siapakah yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur lebur ini? Ini kata mereka nggak masuk akal. Ini salah satu kelakuan orang musyrikin jahiliyah, menolak firman Allah, menolak kebenaran hanya berlandaskan logika. Maka dibantah oleh Allah dengan firman-Nya, qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramid qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Katakan wahai Nabi Muhammad, bantahlah syubhat mereka dengan mengatakan yang menghidupkan tulang belulang yang hancur adalah yang menciptakannya pertama kali. Secara logika ini juga dalam ayat, dalam dalil nakal, ada pula dalil al-akal, dalil akal yang sehat tentunya. Kata Allah, katakan wahai Nabi Muhammad, yang menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur, yang menciptakan pertama kali. Secara logika, kalau Allah sanggup menciptakan manusia dari tidak ada sama sekali, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia dulunya nggak ada sama sekali, diciptakan oleh Allah. Allah sanggup menciptakan manusia dari tidak ada sama sekali. Apalagi sekedar mengulang penciptaannya.
secara logika lebih sanggup lagi. Ini sekali lagi, kenapa orang musyrikin jahiliyah tidak mau mengimani hari kiamat? Di antaranya tadi, kata mereka nggak masuk akal. Maka seorang muslimah kewajibannya mengimani semua kabar berita dari Allah dan Rasulnya dalam ayat atau hadis yang sahih. Entah masuk akal tidak masuk akal, wajib diimani. Kalau belum paham, tanya kepada ahli dzikri. Jangan kalau nggak paham, nggak masuk logikanya langsung diingkari, naudzubillah min dzalik. Namun dengan syarat tadi, dalilnya dari ayat ataupun dari hadis yang sahih. Karena kata beliau, walau ja'athum kullu ayat. Orang-orang yang mendustakan hari kiamat khususnya tadi, meskipun disampaikan semua bukti, semua keterangan, kejelasan, namanya sudah hati tertutup, tidak akan mau. Seperti tadi, minta dibelah bulan, kurang apa? Tetap tidak mau. Disampaikan hujah-hujah yang kuat, yang kokoh, namanya hati sudah berkarat dengan kebatilan, susah untuk apa? Menerimanya. Sebagaimana kata seorang penyair, al-haqqu syamsun wal uyunu nawadhiru lakinna takhfa al umyani. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam qasidah Nuniyah, kebenaran seperti matahari di siang bolong, terang benderang. Namun matahari yang terang benderang itu tersembunyi bagi orang yang buta. Namun kata Allah, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata kepala yang buta, namun mata hati. Naudzubillahi min dzalik. Hatta yarul adzabal alim. Mereka terus akan mendustakan hari kiamat, mendustakan Al-Quran, mendustakan Nabi Muhammad SAW, sampai mereka melihat azab yang pedih, yaitu di hari kiamat. Walihada qol, oleh karena itulah Allah berfirman pada ayat selanjutnya, kalla. Kata-kata kalla dalam Al-Quran banyak sekali. Kalla ini adalah kalimatu zajrin wa rada'in. Kalau diartikan dari sekali-kali tidak. Suatu kata untuk memotong, membantah ucapan orang-orang yang tadi kafir dan sebagainya. Mereka tidak mau mempercayai hari kiamat. Kata Allah sekali-kali tidak. Sungguh mereka akan melihat sendiri hari kiamat tersebut, yaitu pada waktu mereka di al-adzab. Kurang berapa menit? Sudah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.